Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada perkuliahan ketiga pengan fungsional ini, saya akan menjelaskan materi terkait radikal bebas dan antioksidan ya. Jadi ini materi lanjutan setelah pekan kemarin kita belajar mengenai probiotik dan prebiotik ya. Nah, ini adalah referensi yang bisa kita jadikan gitu ya untuk acuan dalam pembelajaran materi pangan fungsional ini. Nah, kemudian kita mulai. Nah, ini dari sumber radikal bebas ya. Jadi radikal bebas yang menyebabkan penyakit kanker, tumor ataupun penyakit lainnya. Nah, ini bisa berasal dari banyak faktor. Nah, ini dari polutan asap rokok, polusi udara gitu ya. Kemudian dari sinar matahari gitu ya yang terlalu tinggi paparannya gitu ya. Nah, ini bisa menjadi sumber radikal bebas gitu ya yang bisa mempengaruhi kesehatan kita. Nah, oke, kita masuk ke pengertian radikal bebas. Jadi radikal bebas ini adalah molekul yang memiliki elektron tidak berpasangan pada kulit terluarnya ya. Jadi kalau berpasangan itu kan berarti ada dua. Nah, radikal bebas ini dia hanya memiliki satu pasangan, hanya memiliki satu elektron gitu ya. Jadi tidak ada pasangannya ya untuk radikal bebas ini. Sehingga karena elektronnya tidak berpasangan, maka radikal bebas ini cenderung tidak stabil gitu ya dan sangat reaktif ya, artinya mudah untuk bereaksi gitu ya, atau bisa saja radikal bebas ini molekulnya dia mengambil elektron molekul yang lain ya. Nah, kemudian karena radikal bebas ini tidak stabil dan sangat reaktif, jadi mudah bereaksi dengan senyawa lemak, protein, dan DNA di dalam tubuh ya. Jadi kalau misalkan ada radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita, maka radikal bebas ini akan mengambil elektron dari molekul lemak, protein, atau DNA di dalam tubuh kita. Sehingga nanti komponen-komponen yang ada di dalam tubuh kita mengalami kerusakan karena elektronnya diambil oleh molekul radikal bebas. Nah, ini perumpamaannya seperti ini. Jadi yang merah ini adalah radikal bebas. Nah, biasanya molekul ini memiliki elektron 2, 8 gitu ya. Nah, kemudian radikal bebas ini dia pasangan elektronnya atau elektronnya ada yang tidak berpasangan. Jadi harusnya elektronnya itu berjumlah 2 atau berpasangan. Nah, ini cuman ada 1 gitu ya. Sehingga radikal bebas ini cenderung bisa mencuri atau mengambil komponen atau elektron dari molekul lain gitu ya. Sehingga nanti molekul yang diambil elektronnya ini akan mengalami kerusakan gitu ya. Jadi memang radikal bebas ini bisa merusak molekul-molekul terutama kalau misalkan masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Nah, kemudian radikal bebas ini nanti bisa distabilkan ya karena sebelumnya sifatnya tidak stabil, tetapi radikal bebas ini bisa distabilkan kondisinya dengan senyawa yang namanya antioksidan gitu ya. Jadi nanti antioksidan ini dia akan menyumbangkan elektronnya untuk radikal bebas ya, sehingga yang tadinya elektronnya tidak berpasangan mendapat donor elektron menjadi berpasangan dan sifatnya stabil gitu ya, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita lihat, nah molekul yang sehat ya, atom yang sehat ini dia memiliki elektron berpasangan gitu ya pada kulit bagian luarnya ya, bisa 2, 8 gitu ya. Nah, ini berpasangan gitu ya. Nah, radikal bebas ini dia hanya punya 1 gitu ya, jadi stabil. Nah, kemudian karena radikal bebas ini hanya memiliki 1 elektron, jadi radikal bebas ini tadi ya cenderung mengambil elektron dari molekul lain gitu ya untuk dimasukkan ke dalam
ordinat atau dimasukkan ke dalam lapisan luarnya gitu ya. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, kemudian kalau antioksidan itu adalah senyawa yang bisa mendonorkan elektronnya untuk radikal bebas ya, sehingga radikal bebas sifatnya bisa stabil seperti itu. Nah, kemudian ini ada sumber radikal bebas ya. Jadi radikal bebas ini banyak ya, bisa berasal dari mana saja ya. Bisa dari sumber internal ataupun diproduksi di dalam tubuh kita, juga dari sumber eksternal gitu ya. Jadi memang tubuh kita ini bisa menghasilkan radikal bebas sendiri gitu ya. Tapi di dalam tubuh kita juga ada antioksidannya, antioksidan endogen ya, artinya tubuh kita juga bisa menghasilkan radikal bebas, tetapi juga bisa menghasilkan antioksidan ya. Jadi kalau misalkan produksi radikal bebas ini masih bisa atau sama dengan produksi antioksidan, maka ini cukup aman gitu ya. Nah, yang tidak cukup aman ini ketika produksi radikal bebas di dalam sel tubuh kita banyak, tetapi produksi antioksidannya di dalam tubuh kita mengalami penurunan. Nah, ini bisa menjadi pemicu kanker, tumor, ataupun penyakit lainnya gitu ya. Nah, contoh dari radikal bebas endogen atau yang diproduksi oleh tubuh kita ya, jadi bisa dihasilkan hasil samping dari metabolisme energi gitu ya. Nah, ini juga bisa menghasilkan komponen radikal bebas gitu ya, seperti itu. Kemudian ketika aktivitas sistem imun gitu ya, ketika ada bakteri ataupun mikroba patogen, ini juga bisa menghasilkan senyawa samping seperti radikal bebas ya. Kemudian kalau misalkan tubuh kita mengalami stres ataupun peradangan, juga biasanya mengeluarkan radikal bebas gitu ya, molekul di dalam tubuh kita. Kemudian kalau radikal bebas eksogen, artinya radikal bebas dari lingkungan luar, ini bisa berasal dari asap rokok, polusi udara gitu ya, radiasi UV ataupun sinar X ya. Kemudian kalau di bahan pangan dari bahan kimia atau pestisida yang masuk ke dalam tubuh kita yang terkonsumsi ya, ataupun seperti makanan yang tidak sehat seperti makanan yang berulang kali digoreng gitu ya, atau makanan yang menggunakan minyak yang sudah hitam atau minyak yang sudah digunakan berkali-kali juga bisa mengandung radikal bebas ya. Atau misalkan kita menggunakan skincare ataupun produk lain yang mengandung logam berat seperti merkuri ataupun timbal. Nah, ini bisa menjadi salah satu sumber daripada radikal bebas ya. Jadi banyak gitu ya jenis sumber-sumber radikal bebas itu. Nah, kemudian ini adalah pengelompokan sumber radikal bebas berdasarkan jenis senyawanya gitu ya. Kalau sebelumnya berdasarkan asalnya ya ada endogen dan eksogen. Nah, kalau ini pengelompokan radikal bebas berdasarkan jenis senyawanya. Yang pertama ada radikal bebas ROS atau reaktif oksigen spesies ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya oksigen ini dia stabil gitu ya, yang oksigen yang ada di udara ini stabil, tetapi kalau ROS atau reaktif oksigen spesies ya, berarti oksigen ini dia kehilangan satu elektronnya gitu ya, sehingga dia memiliki sifat sebagai radikal bebas gitu ya, karena kehilangan satu elektronnya sehingga menjadi ROS gitu ya senyawanya. Nah, sumbernya bisa dari mana saja, misalkan dari metabolisme tubuh kita, ataupun radiasi UV, ataupun polusi. Nah, ini bisa menghasilkan komponen ROS atau reaktif oksigen spesies, ya, seperti itu. Kemudian jenis radikal bebas yang kedua ada RNS atau reaktif nitrogen spesies. Biasanya ini dari metabolisme nitrogen gitu ya di dalam tubuh kita. Nah, ini sama ya, jadi elektronnya ini tidak berpasangan, jadi sifatnya radikal bebas. Nah, ini bisa dihasilkan dari proses enzimatik di dalam tubuh kita, ataupun kalau misalkan ada peradangan, ini juga bisa
memproduksi RNS gitu ya. Atau misalkan asap rokok, ini juga biasanya mengandung radikal bebas jenis RNS ya. Kemudian juga ada radikal karbon ya. Biasanya ini senyawanya dihasilkan dari oksidasi lemak ya. Misalkan kita menggunakan minyak goreng yang berulang sampai minyak goreng ini berwarna hitam gitu ya. Nah, ini biasanya akan dihasilkan senyawa radikal karbon. Nah, ini salah satu jenis radikal bebas ya. Kemudian ada jenis radikal sulfur. Nah, biasanya ini dari metabolisme asam amino sulfur gitu ya. Ini juga menghasilkan radikal sulfur. Nah, kemudian ini mekanisme radikal bebas ini bagaimana gitu ya bisa menyebabkan kerusakan pada sel gitu ya. Nah, kemudian yang pertama ini radikal bebas ini ya komponen peroksida ya. Komponen peroksidasi komponen lipid dari membran sel dan sitosol ya. Jadi yang pertama radikal bebas ini bisa menyebabkan reduksi asam lemak gitu ya, sehingga mengakibatkan kerusakan membran dan organel sel gitu ya. Jadi kita tahu kalau misalkan sel-sel di dalam tubuh kita biasanya ini memiliki yang namanya membran sel gitu ya. Nah, biasanya membran sel ini tersusun dari komponen-komponen lemak. Nah, radikal bebas ini bisa merusak gitu ya komponen dari membran sel kita gitu ya. Sehingga membran sel kita nanti akan rusak dan komponen yang ada di dalam sel-sel kita ini akan ikut rusak gitu ya karena membran pelapisnya rusak ya. Ibaratnya seperti ini, kalau misalkan kita punya makanan, nah ini membran sel ini adalah kemasan. Jadi kalau misalkan kemasannya rusak atau sobek, maka makanan yang ada di dalam kemasan ini akan terbuang gitu ya atau berceceran keluar ya. Sama ya seperti sel kita juga, kalau misalkan membran selnya rusak berarti komponen di dalam selnya ini akan keluar dan juga akan mengalami kerusakan gitu ya. Nah, kemudian radikal bebas ini juga menyebabkan kerusakan pada DNA ya, sehingga DNA kita bisa mengalami mutasi gitu ya. Artinya apa? Jadi kalau misalkan DNA kita kan tersusun dari kode genetik tertentu gitu ya. Nah, radikal bebas ini dia bisa merusak kode genetik gitu ya, sehingga terjadi mutasi dan mengakibatkan DNA yang tidak sehat. Nah, ini salah satu penyebab kanker, tumor, dan sebagainya gitu ya. Jadi DNA-nya dia bermutasi ya, yang tadinya DNA-nya sehat menjadi DNA yang tidak sehat. Seperti itu ya. Nah, kemudian radikal bebas juga bisa memodifikasi protein teroksidasi gitu ya, karena terbentuknya yang namanya cross-linking protein ya. Nah, ini biasanya melalui mediator sulfidril atau beberapa asam amino labil, misalkan cysteine, methionine, lysine, dan histidine ya. Jadi intinya radikal bebas selain bisa merusak lemak yang ada di membran sel, juga bisa merusak senyawa atau komponen protein di dalam tubuh kita ya. Jadi di dalam tubuh kita ini dia biasanya mengandung komponen asam amino ya. Jadi tubuh kita ini memiliki komponen protein dan asam amino ya. Nah, biasanya komponen protein ini kan di dalam tubuh kita ini dia berfungsi sebagai pembentuk sel gitu ya, atau memperbaiki jaringan yang rusak. Nah, radikal bebas ini dia merusak komponen protein di dalam tubuh kita gitu ya, sehingga fungsi protein di dalam tubuh kita bisa menurun seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah antioksidan ya. Jadi antioksidan ini adalah obat untuk radikal bebas ya. Jadi kalau misalkan radikal bebas ingin kita jadikan kondisinya stabil sehingga aman, nah ini kita berarti harus mengkonsumsi atau meningkatkan produksi antioksidan di dalam tubuh ya. Nah, ada yang disebut antioksidan biologis ya, artinya
antioksidan ini bisa secara alami gitu ya diproduksi oleh tubuh kita ya. Kemudian ada juga antioksidan yang bisa dikonsumsi dari produk pangan ya. Nah, ini contoh dari antioksidan biologis, artinya antioksidan yang secara alami berada dalam tubuh kita ya. Jadi memang tubuh kita itu secara alami menghasilkan radikal bebas gitu ya dari proses-proses metabolisme. Tetapi tubuh kita juga menghasilkan antioksidan alami gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam kondisi yang sehat, ini rasionya stabil gitu ya. Jadi nanti radikal bebasnya diproduksi tetapi bisa distabilkan oleh antioksidan biologis ya. Nah, contoh antioksidan biologis adalah antioksidan enzimatik ya, berarti antioksidan bentuknya enzim ya. Contohnya superoksida dismutase peroksida. Nah, SOD ini bisa mengubah radikal superoksida ya atau superoksida yang menjadi hidrogen peroksida gitu ya. Yang tadinya bentuknya radikal bebas menjadi senyawa hidrogen peroksida yang sifatnya stabil ya sehingga tidak toksik atau tidak merusak komponen sel di dalam tubuh kita. Kemudian ada enzim katalase. Nah, ini enzim katalase ini mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Gitu ya. Seperti itu ya. Jadi antioksidan ini dia merubah radikal bebas menjadi komponen yang lebih stabil ya. Kemudian nanti akan diuraikan lagi gitu ya oleh enzim tertentu menjadi air dan oksigen ya. Jadi aman ya di dalam tubuh kita. Kemudian antioksidan selanjutnya ada glutathione peroksidase. Nah, ini melindungi sel kita dari kerusakan oksidatif dengan bantuan senyawa glutathione. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua ada antioksidan non-enzimatik, berarti antioksidan yang bukan enzim ya. Nah, antioksidan yang bukan enzim ini ada antioksidan endogen ya, berarti komponennya diproduksi oleh tubuh. Contohnya adalah glutathione. Nah, glutathione ini sejenis protein ya, biasanya tersusun dari asam amino, glutamat, sistein, dan glisin gitu ya. Nah, ini glutathione ini sifatnya sebagai antioksidan gitu ya. Jadi melindungi tubuh kita dari reaksi oksidatif. Yang mana kita tahu ya tadi kalau misalkan radikal bebas ini dia bisa mengoksidasi lemak atau bisa merusak komponen lemak di dalam membran sel kita. Nah, glutathione ini dia fungsinya untuk melindungi komponen kita gitu ya, komponen membran sel kita dari kerusakan akibat radikal bebas gitu ya. Kemudian selain glutathione, antioksidan alami yang ada di dalam tubuh kita yaitu asam urat. Nah, asam urat ini salah satu ya antioksidan di dalam tubuh kita ya, karena asam urat ini salah satu hasil metabolisme purin ya di dalam tubuh kita. Jadi memang secara alami asam urat ini diproduksi di dalam tubuh kita dan fungsinya sebagai antioksidan. Tetapi apa? Tetapi kondisinya atau konsentrasinya harus dalam normal gitu ya. Nah, ini kalau dalam kondisi yang normal asam urat ini 3,4 sampai 7,0 mg per desiliter di dalam darah kita ya. Nah, kalau misalkan asam urat ini dalam kondisi normal, maka asam urat ini bisa berfungsi sebagai antioksidan ya. Tetapi kalau misalkan di dalam darah kita ternyata asam uratnya tinggi, nah ini dia bisa menyebabkan atau mengakibatkan beberapa dampak, salah satunya penyakit asam urat gitu ya, karena asam urat di dalam tubuh kita cenderung lebih tinggi dari keadaan normal seperti itu ya. Kemudian ada yang disebut antioksidan eksogen. Nah, berarti senyawa antioksidan ini dihasilkan dari komponen lain ya, salah satunya bisa dari bahan pangan. Contohnya misalkan vitamin C di dalam jeruk, vitamin E di dalam sayur-sayuran, atau vitamin A di wortel ataupun cabai dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian selain jenis vitamin
yang bisa bersifat sebagai antioksidan adalah senyawa fitokimia atau senyawa kimia di dalam bahan pangan. Contohnya banyak di produk rempah-rempah. Ya, nah senyawa fitokimia ini banyak jenisnya ya, ada flavonoid, karotenoid, polifenol. Nah, ini biasanya di buah dan sayur ataupun produk rempah-rempah seperti jahe, kunyit, ya kalau beta karoten di kunyit, ya kalau polifenol misalkan di teh dan sebagainya ya. Nah, kemudian ini pembagian antioksidan ya berdasarkan kelarutannya ya. Jadi ada antioksidan yang larut dalam air, contohnya vitamin C ya. Nah, kemudian ada antioksidan yang larut di lemak, contohnya vitamin E gitu ya. Nah, kalau misalkan yang larut dalam air seperti vitamin C, nah ini biasanya antioksidannya bekerja di dalam sitoplasma atau misalkan di dalam sel-sel yang bentuknya cair gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan antioksidan yang larut lemak seperti vitamin E, nah ini biasanya antioksidan ini melindungi membran sel gitu ya dari proses oksidasi radikal bebas ya. Karena memang membran sel ini dia banyak tersusun dari komponen lemak seperti itu ya. Nah, kemudian ada antioksidan dari jenis mineral. Contohnya zinc, tembaga, dan selenium. Nah, ini biasanya antioksidan dari jenis mineral ini dia sifatnya sebagai kofaktor ya. Artinya dia meningkatkan aktivitas dari enzim ya. Nah, di poin 1 ini ada antioksidan jenis enzimatik seperti SOD, katalase atau glutathione peroksidase. Nah, kinerja enzim-enzim ini bisa lebih aktif dengan adanya bantuan antioksidan mineral. Contohnya selenium, zinc atau tembaga ya. Jadi mineral-mineral ini fungsinya adalah meningkatkan efisiensi dan aktivitas daripada antioksidan enzimatik seperti itu ya. Oke, nah kemudian ini mekanisme antioksidan untuk melindungi tubuh kita gitu ya dari radikal bebas. Yang pertama ada antioksidan superoksida dismutase ya, berarti antioksidan jenis enzim gitu ya. Nah, SOD ini dia mekanismenya yaitu memelihara kadar superoksida pada level sangat rendah ya, sehingga tidak dapat membentuk perosinitrit ya. Jadi memang antioksidan SOD ini dia menguraikan superoksida ya. Tadi kalau misalkan kita lihat SOD ini dia menguraikan superoksida menjadi hidrogen peroksida gitu ya. Sehingga nanti di dalam tubuh kita superoksida atau radikal superoksida ini bisa diminimalisir karena dipecahkan menjadi hidrogen peroksida oleh SOD gitu ya. Nah, kemudian SOD ini juga bisa mengkatalisis dismutasi pada superoksida menjadi hidrogen peroksida dan oksigen tadi ya. Jadi SOD ini dia bisa merubah radikal superoksida menjadi hidrogen peroksida. Nah, kemudian nanti hidrogen peroksida ya dengan bantuan katalase akan dirubah menjadi air dan oksigen. Seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya, nah ini enzim antioksidan selanjutnya adalah glutathione peroksidase. Nah tadi ya, glutathione peroksidase ini dia menguraikan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen ya, sehingga menjadi komponennya yang tidak reaktif, artinya stabil gitu ya. Air dan oksigen ini cukup aman gitu ya untuk tubuh kita. Nah, kemudian ini ada katalase. Nah, katalase ini memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen, gitu ya. Jadi kalau tadi glutathione peroksida mengubah hidrogen peroksida menjadi air, kalau misalkan katalase merubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen, seperti itu ya. Oke, nah jadi memang kalau misalkan kita review ulang, antioksidan enzimatik ini ada 3 ya.
ada superoksida dismutase mengubah radikal superoksida menjadi hidrogen peroksida. Kemudian nanti hidrogen peroksida dengan bantuan katalase dirubah menjadi air dan oksigen gitu ya. Dan dengan bantuan glutation peroksidase dirubah menjadi sama ya, air dan oksigen. Oke, nah kemudian ini adalah sumber antioksidan dari komponen lain ya, atau yang tidak diproduksi oleh tubuh ya, jadi harus didapatkan dari bahan pangan. Contohnya adalah vitamin C. Nah, vitamin C ini ada di lengkeng, sirsak, leci ya, bengkuang, jeruk ya. Ini juga banyak mengandung vitamin C. Nah, vitamin C ini merupakan antioksidan yang sangat kuat gitu ya. Kemudian menjadi benteng atau sistem pertahanan tubuh dalam plasma dan sel ya, karena tadi vitamin C ini larut air ya, berarti dia melindungi komponen cairan di dalam sel seperti itu ya. Nah, kemudian vitamin C ini dia dapat mendonorkan atom hidrogen dan membentuk radikal bebas yang stabil ya. Jadi kalau sebelumnya radikal bebas ini dia elektronnya cuma punya satu ya, tidak berpasangan. Nah, vitamin C ini dia mendonorkan satu elektronnya ya, sehingga bisa menstabilkan radikal bebas. Nah, kemudian tadi ya, radikal bebas ini tadi bisa mendonorkan salah satunya untuk komponen radikal bebas ROS atau reaktif oksigen spesies ya. Nah, kemudian radikal bebas ini juga efektif membersihkan radikal anion superoksida, hidrogen peroksida, radikal hidroksil atau singlet oksigen. Nah, jadi radikal-radikal bebas ini ya bisa diberikan donor elektron oleh vitamin C. Nah, kemudian selain vitamin C juga ada vitamin E ya. Jadi kalau vitamin C ini larut air, kalau vitamin E ini larut lemak ya. Jadi biasanya komponen yang dilindungi adalah komponen di dalam tubuh kita yang mengandung lemak ya. Nah, contohnya apa? Vitamin E ini bisa mencegah penyakit jantung ya, ataupun penyakit kanker ya yang berhubungan dengan produksi lemak. Misalkan kanker di pankreas gitu ya, dan sebagainya ya. Nah, kemudian vitamin E ini juga mencegah penuaan dini ya, karena bisa mencegah kerusakan DNA pada sel-sel kulit gitu ya. Karena kita tahu sel-sel kulit kita ini juga banyak mengandung lipid gitu ya. Jadi bisa dilindungi oleh vitamin E ya, seperti itu. Nah, kemudian vitamin E ini juga bisa meningkatkan ketahanan tubuh karena sifatnya sebagai antioksidan, bisa mencegah perubahan nitrit menjadi nitrosamin ya. Nah, kemudian vitamin E ini juga dalam membran bagian fosfolipida, vitamin E ini menjaga pupa. Jadi kalau misalkan di dalam tubuh kita ya ada yang namanya pufa ya. Jadi pufa ini salah satu asam lemak yang tidak jenuh ya, atau misalkan lemak sehat. Nah, lemak sehat ini ya dia agar tidak rusak di dalam tubuh kita. Nah, ini bisa dilindungi gitu ya kestabilannya oleh vitamin E ya. Nah, kemudian vitamin E ini karena dia juga larut lemak gitu ya. Nah, ini bisa sebagai antioksidan untuk produk pangan yang mengandung lemak tinggi. Contohnya misalkan kalau kita ingin mengeringkan produk yang memiliki kadar lemak tinggi seperti keripik ataupun abon yang kadar lemaknya tinggi. Nah, ketika proses pengeringan agar lemaknya ini tidak mengalami ketengikan karena suhu yang panas, nah ini biasanya ditambahkan vitamin E atau yang kita kenal yaitu tokoferol. Nah, vitamin E ini sifatnya sebagai antioksidan ya. Jadi melindungi lemak agar tidak mengalami kerusakan ataupun ketengikan selama proses pemasakan ya atau pemanasan seperti itu. Oke, nah ini mekanisme gitu ya. Mekanisme penguraian radikal bebas menjadi komponen yang lebih aman gitu ya. Jadi tadi yang
H2O2 ini adalah komponen ROS atau radikal superoksida. Nah, ini dengan bantuan enzim tadi ya, dengan bantuan enzim superoksidase dismutase, dia akan dirubah menjadi hidrogen peroksida atau H2O2 ya. Kemudian hidrogen peroksida ini dia masih bersifat radikal bebas. Nah, ini dibantu dengan glutation peroksidase dan katalase, ini akan dirubah menjadi air dan hidrogen gitu ya. Jadi memang yang berfungsi enzim di dalam tubuh kita itu ada 3 tadi ya, ada SOD ya atau superoksidase, kemudian ada glutation peroksidase dan ada katalase ya. Jadi kalau SOD dia merubah ROS ataupun radikal bebas superoksida ataupun radikal lainnya menjadi hidrogen peroksida, kemudian nanti hidrogen peroksida oleh glutation peroksidase dan katalase akan dirubah menjadi hidrogen dan akan dirubah menjadi oksigen dan air ya, sehingga nanti komponennya aman gitu ya kalau sudah dalam bentuk hidrogen dan air seperti itu ya. Oke, nah kemudian ini ada mekanisme tadi ya, vitamin E sebagai antioksidan. Jadi karena sifatnya antioksidan, jadi vitamin E ini bisa mendonorkan gitu ya salah satu elektronnya untuk radikal bebas gitu ya. Salah satunya adalah mendonorkan atom hidrogen. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya ada ini ya yang OH titik, nah ini adalah radikal peroksida gitu ya. Nah, ini ketika kita donorkan satu hidrogen ya yang tadinya hanya OH ya menjadi H2O atau komponen air ya. Sehingga ini sudah aman gitu ya kalau sudah bentuknya air seperti itu ya. Oke. Oke ya, jadi memang kalau intinya kalau misalkan antioksidan baik vitamin C ataupun vitamin E biasanya ini mendonorkan salah satu tangannya atau elektronnya gitu ya untuk komponen radikal bebas seperti itu ya. Oke, nah mungkin itu saja ya untuk materi radikal bebas dan antioksidan ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.